warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Udah sarapan? Sudah. Sholat duhanya sudah juga? Sudah. Pintar. Tadi waktu sholat duha, surat yang dibaca surat apa? Surat Al-Qari'ah Ad-Duha. Pintar. Ad-Duha sama Asyiro. Surat Atin sama Ad-Duha. Pintar. Ya. Jadi kan biasanya kalian semua kan belajar tahfiz sama Uminir ya. Nah, surat yang biasa dihafal itu digunakan di saat kita sholat duha. Oke? Ya Uminir murajaah. Pintar. Nah, kalau udah semuanya, kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo, kita berdoa bersama-sama. Dipimpin doanya oleh Modesti. Ayo temannya ikutin. Modesti, pimpin, Nak. Silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Ayo yang lain ikutin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita sekarang masuk di pembelajaran tema 3 B. Tema 3 ya. Menggunakan buku 3B. Oke. Kelihatan ya? Nah, hari ini kita belajar tema 3 yaitu tentang benda di sekitarku. Ya? Udah dilihat semuanya? Bukunya udah dilihat? Sudah. Nah, halaman jadi berapa, Mi? halaman pertama, Nak. Aska pakai buku 3B, Nak. Aska bukunya udah disiapin buku 3B? Ya, bentar. Nah, di situ kita akan belajar tema 1 tentang benda di sekitarku. Nah, coba udah dibuka bukunya? Sudah. Nah, coba perhatikan di sekeliling rumah kalian. Banyak benda-benda ya. Di sekeliling rumah kalian. Coba perhatikan Umi dulu. Raihan, perhatikan ke kamera. Kami. Nah, jadi di sekitar kita ini banyak benda-benda ya. Ya. Nah, benda-bendanya itu tuh bermacam-macam. Dan benda tersebut bisa dilihat dari bentuk, ukuran, dan warna.
Coba perhatikan, benda di sekitar kita bentuknya pasti berbeda-beda, ya. Warnanya pun berbeda, ukurannya pun berbeda. Nah, jadi benda juga dibagi menjadi dua. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Ada yang tahu nggak benda hidup itu apa? Ayo coba perhatikan ke kamera dulu, jangan baca buku dulu. Ayo, ada yang tahu nggak benda hidup itu apa? Nggak tahu ya? Ya udah, di sini Umi akan jelasin. Benda itu dibagi menjadi dua macam. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda hidup itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, nah, sedangkan benda tak hidup itu seperti di rumah ada kursi, ada meja, terus ada apa lagi? Iya, pintar. Terus ada apa lagi? Angin, meja. Pintar. Nah, jadi banyak ya. Banyak. Gunting. Pintar. Iya, pintar. Penggaris. Iya. Penggaris. Iya, pintar Tasya. Nah, jadi benda ini dikelompokkan menjadi berapa tadi? Ayo, benda tadi dikelompokkan menjadi berapa macam? Dua. Apa aja? Benda hidup, benda mati. Iya, pintar. Jadi sejauh ini anak-anak udah tahu ya benda hidup dan benda mati itu apa aja? Ya. Nah, benda-benda tersebut bisa kita lihat berbeda-beda. Ukurannya beda, warnanya beda, bentuknya pun berbeda, ya. Nah, selanjutnya itu bentar. Nah, di sini kita bisa untuk melihat dalam bentuknya, kita bisa mengukur bentuk tersebut menggunakan pengukuran panjang dengan satuan baku. Ada yang tahu nggak alat pengukur panjang itu apa? Ada yang tahu nggak? Penggaris. Alat pengukur panjang. Iya, pintar, penggaris. Terus apa lagi? Meteran. Pintar, meteran. Nah, ya jadi alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu yang pertama itu ada penggaris. Udah tahu ya semua penggaris? Yang kedua meteran pita. Ada yang tahu nggak meteran pita seperti apa? Tahu. Enggak. Biasa. Ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, dan yang ketiga meteran roll kecil. Kemudian yang keempat meteran roll besar. Nah, di sini Umi akan tunjukkan kira-kira bentuk meteran itu seperti apa. Nih. Iya, ada di dalam rumah. Sebentar, Nak. Coba lihat. Di sini ada contoh alat ukur panjangnya ya nih. Ini yang pertama penggaris. Pasti kalian semua sudah tahu penggaris seperti apa bentuknya ya. Ayo perhatikan. Nah, yang kedua ini ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur kain.
Ya, kalau misalkan kita mau buat baju kan pasti diukur nih. Nah, biasanya menggunakan meteran pita ini. Kemudian meteran saku. Ini namanya meteran saku. Nah, ini. Meteran roll kecil tuh ini nih. Yang meteran saku. Kelihatan ya? Tahu ya? Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur, kayak contohnya mengukur meja, ya, mengukur lemari. Biasanya kita mengukur kayu, pintar. Nah, biasanya kita menggunakan alat ukur ini. Biasanya digunakan oleh di tukang bangunan. Pasti ada ya, Nak, ya? Iya. Iya. Nah, yang meteran roll besar ini, ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Nah, iya. Meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur Kayu. bukan, mengukur luas tanah. Kan tanah tuh lebar, jadi nggak mungkin menggunakan meteran yang kecil, pasti menggunakan meteran roll yang besar. Oke? Nah, sedangkan penggaris ini digunakan untuk mengukur ukurannya yang kecil-kecil. Contohnya, kita bisa mengukur pensil, mengukur penghapus. Nah, itu bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, sampai sini udah tahu ya contoh alat ukur panjang baku itu apa aja ya? Ya. Nanti kalau Umi tanya harus bisa jawab pastinya. Oke, selanjutnya. Udah kelihatan? Kelihatan nggak, Nak, tulisannya? Kelihatan. Nah, di sini satuan baku pengukuran panjang contohnya adalah meter atau sentimeter. Nah, biasanya yang menggunakan meter ini ada dimulai dari meteran pita. Meteran pita biasanya ada meternya. Satuannya ini meter. Sedangkan kalau di penggaris itu biasanya hanya menggunakan sentimeter. Ya, coba. Ada yang pegang penggaris? Ada nih. Coba dilihat penggarisnya. Ada tulisan sentimeternya nggak? Ada nih. Ada nih. Ada ya. Nah, jadi nggak kelihatan, Umi. Nggak kelihatan. Oh ya, pokoknya kalau biasanya itu alat pengukur panjang itu biasanya menggunakan satuan meter atau sentimeter. Ya? Ya. Ya, Umi. Oke, dilanjut ya. Umi lanjut ya. Ya. Amin. Iya. Coba praktekin. Kalian bisa nggak ngukur pensil deh pakai penggaris. Coba. Mana pensilnya siapin. Ayo. Pensilnya mana? Raihan Firdaus, pensilnya mana, Nak? Sama penggarisnya disiapin. Nah, kelihatan nggak Umi ngukur? 2. Ayo, yaudah kalau gitu coba di pensil atau pulpennya ditaruh di ujung angka 0. Dilurusin. Kayak gini. Pensilku jatuh. 12.
13 Mi. 12. Nah, 13 setiap mau ngukur panjang itu dimulai dari angka 0 ya. 15 Mi. Aku Ya. 15. Tasya, bisa nggak, Nak? 12 Mi. 16. Tasya bisa nggak ngukurnya? Nah, dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0 dan terakhir dilihat sampai angka berapa. Nah, punya Umi di sini angka 15. Kalian angka berapa? 15 Mi. Nih, punya Umi. 16 Mi. Kelihatan nggak punya Umi? 15 Mi. 12 Mi. Iya. Nah, jadi ukuran pensil dan pena, jadi ukuran pensil dan pena itu berbeda-beda, ya. Jadi nanti kalau kalian ada tugas disuruh mengukur benda-benda di sekitar, pada bisa ya? Bisa Umi. Oke. Nanti ada tugas kalian tulis benda apa saja yang ada di sekitar rumah kalian, kemudian diukur menggunakan alat ukurnya tadi. Nah, contohnya kalau sekiranya alat ukurnya bisa menggunakan penggaris, cukup menggunakan penggaris saja. Tapi kayak misalkan kita kalau mau mengukur lemari kan bisa menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan meteran roll kecil ya. Pokoknya boleh deh. Nah, satuan yang digunakan itu bisa meter atau sentimeter. Ya, udah tahu, udah paham sejauh ini? Sudah. Nah, satuan ukuran panjang tadi apa namanya? Pengukuran panjang. Satuan baku hasil dari pengukuran panjang itu apa? Apa? Penggaris. Kurang tepat. Satuan, coba dengerin. Satuan baku hasil pengukuran panjang yaitu adalah meter atau sentimeter. Jadi kalau kita ditanya satuan baku hasil pengukuran panjang, jawabannya apa? Meter atau sentimeter. Pintar. Nah, jadi setiap di penggaris kan ada tulisan sentimeter atau tulisannya meter. Kira-kira berapa sentimeter panjang pensil tadi, gitu kan? 30 cm. Tadi ada yang 15 cm. Udah. 15 cm, Mi. Pintar. Kita lanjut ya. Ya. Lanjut. Nah, alat musik ritmis. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita ini bisa menghasilkan suara. Nah, suara tersebut pintar. Suara tersebut itu namanya alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Ada yang tok-tok, Umi. Iya, benar Tasya. Nah, alat musik ritmis. Alat musik ritmis juga digunakan sebagai tambahan pada lagu dan mengatur irama musik. Coba perhatikan ke depan. Di layar handphonenya diperhatikan. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul atau digoyang. Ada dua jenis alat musik ritmis. Nggak ada lah yang ditendang.
Ada dua jenis alat musik ritmis, yaitu alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Nah, yang tradisional ini, contohnya ada gendang, tamborin, dan tifa. Kemudian, yang ritmis modern ini ada triangle, drum, dan simbal. Ada yang pernah melihat alat musik di atas? Ada. Nah, gendang ini biasanya cara menggunakannya itu dipukul. Tamborin digoyang. Dan tifa ini, tifa dipukul apa atau digoyang, coba ada yang tahu nggak? Atau Nih, nah nih coba perhatikan alat musiknya. halaman berapa, Umi? Ini lihat ke layar handphone. Oh, Ya, nih marakas digoyang, tamborin dipukul, tifa juga dipukul, gendang dipukul, triangle dipukul. Ya. Udah tahu ya? Mana yang tradisional dan mana pun yang non-tradisional? ya, Umi. Ya, Umi. Oke, Ya, Umi. kita lanjut. Nah, alat musik juga bisa dihasilkan dari anggota tubuh kita, Nak. Ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Umi. Yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita. Musik ritmis bisa dihasilkan oleh anggota. Contohnya tepuk tangan. Ya, menghasilkan suara kan? Jentik jari. Kalau kita tepuk tangan menghasilkan suara? Suara. Iya. Hentak kaki itu bisa menghasilkan suara juga. Oke. Selanjutnya. Membuat ringkasan teks benda-benda di sekitar. Apa itu menunjukkan peristiwa yang ingin diketahui ya? Kemarin udah masih ingat kan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan kata awalan yaitu apa, di mana, terus apa lagi? Bagaimana? Oke. Ya. Masih ingat ya kemarin kalau disuruh buat pertanyaan bisa ya? Oke. Kita lanjut karena kita mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Ada yang paham? Ada yang tahu musyawarah itu apa? Tidak tahu. Pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jadi musyawarah ini salah satu solusi ketika kita ada masalah di lingkungan, contohnya di lingkungan rumah deh. Misalkan, contohnya itu Fauzan ingin melanjutkan sekolah SMP nantinya. Nah, itu bisa dimusyawarahkan bersama antara anggota keluarga. Itu bisa diomongin antara ayah, bundanya. Itu bisa diomongin, Fauzan kira-kira mau lanjut sekolah di mana ya? Nah, nanti diobrolin. Nah,
ngobrolnya itu disebut musyawarah. Nah, hasil obrolan itu akan mendapatkan keputusan bersama. Kira-kira Fauzan akan masuk di sekolah MTS gitu, kata hasil dari musyawarah yang diselesaikan. Oke? Paham nggak sejauh ini? Paham. Iya, nanti kalau misalkan disuruh cerita tahu ya. Nah, musyawarah tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ada yang tahu nggak bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter Tasya. Nah, ada yang tahu nggak simbol sila keempat Pancasila apa? Kepala banteng. Pinter. Kepala banteng. Jadi, musyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya yaitu kepala Banteng. Pintar. Nah, di sini ada tugas, nak. Coba perhatikan. Ini tugasnya, tentukan, kebaca nggak? Nah, di sini tugasnya, yang nomor 1, tentukan panjang benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan penggaris atau meteran roll kecil. Nah, cara mengukurnya, ya, barangnya apa aja bisa ditulis, terserah yang ada di rumah. Nah, itu bisa diukur menggunakan penggaris atau meteran roll kecil ya. Tadi udah tahu kan cara ngukurnya gimana? Iya, dimulai dari angka 0. Nah, kemudian yang kedua, ceritakan pengalaman kalian dalam kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila dalam bentuk video. Umi ditulis nggak? Ini nanti Umi kirim lewat grup tugasnya. Oke. Nah, yang ketiga, kerjakan soal yang ada di halaman 7 dan 8. Yang di 3B ya, Umi? Yang 1 sama 2 ya, Umi? Ya, 1, 2, dan 3. 7 dan 8 ya, Umi? Iya, halaman 7 dan 8. Nah, kemudian yang soal nomor 4, buatlah kalimat tanya yang jawabannya sesuai teks bacaan di halaman 9. Coba buka halaman 9. Itu di situ ada benda dari kayu ya. Nah, oke. Sampai sini Umi cukupkan ya untuk Zoom hari ini. Iya, Umi. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Iya. Umi, 4 itu kan bikin pertanyaan ya, di jawabannya udah di benda dari kayu. Itu berapa pertanyaan, Umi? Boleh minimal sampai 5 deh.